Kenapa Allah harus mati untuk menebus dosa manusia? Kristus Al- mati. Allah berhasil menyembuhkan orang lumpuh dengan menghapus dosanya. Markus 2 ayat 5. Kenapa harus pakai cara ini? Karena ini cara yang Tuhan atur. Semua cerita itu kan ada plotnya. Termasuk sejarah kita. Termasuk ciptaan Tuhan. Nah, kita nggak bisa campur adukan ceritanya Tuhan dengan versi cerita lain. Nih, saya ambil contoh ya. Misalnya gini. Ada seorang petani, dia menanam ketimun. Lalu ketika panen ketimun, datanglah seekor singa. Singa mau datang untuk mencuri ketimun. Lalu singa itu mengendap-endap dan akhirnya mencuri ketimun. Lalu sang petani kaget. Kenapa ada singa di pekarangan rumahku? Kemudian singa itu mendekat ke timun, lalu dia mulai menggeram kepada timun tersebut. Kemudian petani begitu ketakutan, maka dia hubungi tetangganya. Tolong, ada singa di kebunku. Lalu tetangganya mengatakan, tenang, aku tahu bagaimana cara mengalahkan singa. Bagaimana cara mengalahkan singa? Gampang, kirimlah kancil. Kancil bisa lakukan apa? Kancil bisa menyerang singa. Ini aneh nggak ceritanya? Aneh. Kenapa aneh? Karena kamu sudah tahu cerita aslinya. Kan? Nah sekarang, aneh nggak sih cerita kalau kisah manusia itu tanpa penebusan? Aneh kalau kamu sudah terbiasa dengan cerita Alkitab. Yang bikin kita merasa, kenapa mesti gini? Adalah karena kita nggak familiar dengan ceritanya. Nah maka cerita Alkitab, inilah cerita realita. Nah kalau ini cerita realita, maka nggak ada alternatif lain kita mempelajari realita ini. Nah kalau ada yang tanya sama saya, Pak Jimmy, Bapak lahir di mana? Saya mengatakan, saya lahir di Gorontalo. Pak, kenapa Gorontalo? Kenapa nggak Karawaci, Pak? Ya karena saya memang lahir di Gorontalo. Iya Pak, tapi kan Karawaci bagus Pak. Oke, tapi saya lahirnya di Gorontalo. Tapi kenapa Pak? Kenapa mesti begini? Jawabannya karena ceritanya memang begini. Nah kita tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa mesti Kristus? Karena aku yang susun ceritanya. Kenapa Tuhan harus susun cerita seperti ini? Karena inilah yang akan kita alami. Bisa ngerti ya? Jadi kita ini mesti punya satu cerita pegangan yang kita nggak pertanyakan kenapa. Dari cerita itu baru kita bisa mengarahkan hidup kita sesuai dengan cerita itu. Nah sekarang cerita standarnya apa? Cerita standarnya adalah Alkitab. Tuhan mencipta, manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa, Tuhan mengirimkan anak tunggalnya menjadi penebus. Ini caranya. Jadi anak tunggalnya menebus dengan cara mengambil dosa manusia ke dalam dirinya, lalu dia mati di kayu salib. Tapi ternyata Tuhan menjadikan ini cara untuk adanya kelahiran kembali. Ada ciptaan baru dengan cara kebangkitan Kristus. Maka Kristus menjadi yang pertama bangkit. Dan di dalam dia kita semua bangkit. Nah ini ceritanya. Dari cerita ini saudara akan melihat. Hidup kita nggak bisa pakai cerita yang lain. Hidup kita hanya pakai cerita ini. Nah saudara, mana yang lebih mengharukan bagi saudara? Seorang pahlawan yang menyerahkan diri mati demi orang lain. Atau seorang yang mematikan orang lain demi dirinya bisa bertahan. Misalnya ada cerita ya. Superman, dunia ini menuju kehancuran karena ada meteor mendekat ke bumi. Meteor akan menghancurkan bumi. Superman, engkau satu-satunya orang yang bisa membelokkan meteor itu. Superman bilang, aku memang bisa membelokkan meteor itu, tapi ada kemungkinan aku juga mati kalau aku berusaha belokkan meteor itu. Karena waktu aku belokkan meteor, aku akan pakai seluruh tenagaku dan aku akan hancur karena membelokkan meteor. Maka aku putuskan, aku akan balik ke kampung halamanku dan aku biarkan bumi hancur. Kira-kira ini cocok nggak sih untuk cerita Superman? Kenapa? Masa nggak boleh sih? Superman juga mau hidup. Superman juga hanya seorang manusia. Boleh dong. Ya saudara bilang, boleh aja tapi ceritanya jelek. Kamu nggak akan mungkin memberikan bintang 5 untuk cerita model gini. Superman, engkau pahlawan dunia. Ayo tolong selamatkan kami. Superman bilang, ogah. Superman, tolong, mamaku mau dirampok. Lu mau bayar berapa ke saya? Baru saya tolong mamamu. Loh kenapa kita nggak setuju coba? Karena ada cerita utama yang lebih kompatibel dengan kita. Kita akan lebih suka cerita di mana Superman mengatakan, saya akan belokkan meteor supaya bumi bisa bertahan. Tapi orang yang cinta Superman bilang, Superman, kalau engkau lakukan itu kamu bisa mati. Superman bilang, satu orang mati lebih baik daripada yang lain yang mati. Aku rela mati bagi dunia ini. Wah, kita langsung terharu. Kok begitu ya? Begitu mengharukannya. Nah ini karena ada cerita utama. Di mana cerita yang ini, cerita yang kita hidupi di dunia ini, akan baik kalau mirip dengan cerita asli itu. Jadi ya, ketahui cerita asli dulu. Dan cerita asli ini nggak bisa dikritik. Saudara bilang, saya nggak setuju cerita begini. Ya nggak bisa nggak setuju karena faktanya begitu. Mirip dengan tadi orang bilang, Bapak lahir di mana? Gorontalo. Kenapa nggak Karawaci? Karena faktanya saya lahir di Gorontalo.